Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Hussein dengan NIM 411-200-116. Di sini saya akan memaparkan materi tugas besar 2 tentang mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Lili Kolida ST MT PMT. Pertama, manajemen klaim proyek. Klaim konstruksi menurut Yasin 2006 adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dengan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Sebab-sebab timbulnya klaim konstruksi. Poin A, informasi desain yang tidak tepat. B, informasi desain yang tidak sempurna. C, investigasi lokasi yang tidak sempurna. D, reaksi klien yang lambat. E, komunikasi yang buruk. F, sasaran waktu yang tidak realistis. G, administrasi kontrak yang tidak sempurna. H, kejadian eksternal yang tidak terkendali. I, informasi tender yang tidak lengkap. Y, alokasi resiko yang tidak jelas. K, keterlambatan ingkar membayar. Sebab-sebab timbulnya klaim konstruksi. A, keterlambatan pekerjaan yang disebabkan oleh pemilik bangunan. B, perubahan jadwal yang diperintahkan oleh pemilik bangunan. C, perubahan atau modifikasi isi kontrak yang bersifat informal yang berasal dari perencana atau pemilik bangunan. D, perbedaan kondisi lapangan yang disebabkan karena perubahan kondisi di lapangan yang tidak diramalkan terjadi. Misalnya, kondisi fisik di bawah permukaan tanah. E, perubahan kondisi cuaca di luar musim yang terdokumentasi dan menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan. F, kegagalan dalam membuat kesepakatan harga akibat perubahan order pekerjaan. G, konflik dalam perancangan dan spesifikasi produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Yang H, kontrak yang tersendat-sendat. Perubahan penting, pekerjaan di luar lingkup kontrak, penggunaan proyek sebelum penyerahan total, dan kegagalan pembayaran dari pihak pemilik bangunan. Struktur klaim. Yang ke A, keterangan tentang ketentuan dan syarat-syarat kontrak, lingkup pekerjaan, dan struktur biaya. B, keterangan mengenai fakta kejadian, apa yang terjadi atau tidak terjadi yang diuraikan secara kronologis. C, akibat suatu rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk uraian di atas. D, analisa biaya termasuk perbandingan antara biaya sesungguhnya dan yang diperkirakan. Asal-usul klaim. Menurut Yasin 2004, penyebab atau asal-usul klaim dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada sebab umum, yang kedua sebab dari pengguna jasa, yang ketiga ada sebab dari penyedia jasa. Pengguna jasa harus menganalisis secara seksama klaim tersebut dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama analisis secara formal, yang kedua analisis secara hukum atau berdasarkan kontrak, yang ketiga ada analisis biaya. Jenis perubahan. Formal change atau perubahan resmi. Yang kedua ada informal change atau juga bisa disebut sebagai constructive change. Penyebab timbulnya perubahan. Yang pertama ada informasi desain yang cacat atau tidak lengkap. Yang kedua perubahan permintaan. Yang ketiga perubahan lapangan atau kondisi lapangan yang belum diketahui. Yang keempat bahasa atau interpretasi yang ambigu. Yang kelima batasan dalam metode bekerja. Yang kelima keterlambatan atau percepatan. Proses pengajuan perubahan.
Tahapan-tahapan dalam pengajuan change order. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua evaluasi, yang ketiga persetujuan, yang keempat penyesuaian, yang pembayaran. Metode penyelesaian. Yang pertama ada negosiasi, yang kedua mediasi, yang ketiga arbitrasi, yang keempat litigasi, yang kelima mini trial, yang keenam dispute review board. Arbitrase. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase ialah kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase arbitration clause atau agreement, dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana mereka akan mengakhiri penyelesaian. Undang-Undang Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia diatur dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Untuk mekanisme menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa atau yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. Keuntungan. Arbitrase memiliki beberapa keuntungan sebagai sarana mengatasi sengketa secara damai, non-konfrontatif, dan kooperatif dengan tujuan hasil tertentu. Hasil ini dapat merupakan suatu penyelesaian hukum yang bersifat final dan mengikat sama, dengan pelaksanaan yang dimungkinkan melalui pengadilan. Prosedur. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran. Yang kedua, permohonan pengadaan arbitrase atau request for arbitration. Yang ketiga, dokumen. Yang keempat, penunjukan arbiter. Yang kelima, biaya arbitrase. Proses penyelesaian sengketa. Yang pertama, mendaftarkan ke BANI dan mengumpulkan persyaratan yang dibutuhkan. Yang kedua, menunjukkan arbiter. Yang ketiga, mendengarkan tanggapan pemohon. Yang keempat, proses tuntutan balik. Yang kelima, proses sidang pemeriksaan. Etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Etika, pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana seseorang berperilaku, dan etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan penilaian kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama itu ada etika deskriptif, yang kedua ada etika normatif. Etika secara umum dapat dibagi menjadi yang pertama ada etika umum, yang kedua ada etika khusus. Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah sebagai berikut. Pertama, sikap terhadap sesama. Yang kedua, etika keluarga. Yang ketiga, etika profesi. Yang keempat, etika politik. Yang kelima, etika lingkungan. Yang keenam, etika ideologi. Prinsip etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, otonomi. Tujuan kode etik profesi. Yang pertama itu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang tujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang delapan, menentukan baku standar sendiri. Fungsi kode etik profesi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah mencampur tangan pihak dari di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.